Shalom. Sudah lama tidak ke Windu. Hari ini bersama dengan legend-legend katanya Cilani. Karena yang muda-muda sedang retret ya. Saya kemarin tanya Tuhan. By the way, saya Nancy. Ini suami saya Firman. Saya putrinya Coach Iren. Ini perdana duet khotbah sharing Firman ya saudara di Windu. Hari ini kami akan duet. Nanti saya akan mulai dulu, suami saya akan melanjutkan. Waktu kemarin saya tanya Tuhan mau sharing apa di Pilar di Windu? Saya pikir saya mau sharing tentang beberapa hal udah terlintas di otak saya. Tapi Tuhan itu tiba-tiba bicara soal pilar kebenaran. Saya gini, Tuhan aku cocokologi nih karena di pilar jadi khotbahnya sharingnya tentang pilar kebenaran. Tapi Tuhan itu bicaranya tentang itu. Jadi saya bilang gini, ya udahlah cocokologi gak apa-apa lah saya bilang. Ternyata memang hari ini yang anak-anak mudanya sedang retret. Yang ada di sini adalah pilar-pilar yang luar biasa yang sudah terpatok bertahun-tahun. Saya bilang gini tadi sama Cilani, pantesan ya saya bilang kenapa Tuhan ngomongnya tentang pilar kebenaran. Oke, saya berdoa hari ini biar Tuhan bicara dari hati ke hati dengan setiap kita. Amin. Pilar dan patok kebenaran. Next. Oke. Waktu saya tanya Tuhan itu kasih ayat ini ayat yang pertama yang Tuhan kasih. Efesus 6 ayat 10, kalau dari versi The Message-nya itu diterjemahkan bebas ke bahasa Indonesia seperti ini. Tuhan itu kuat dan Ia mau engkau kuat. God is strong and He wants you strong. Tuhan itu bicara seperti ini. Biar gimana saya bisa lihat kasih Tuhan buat saudara di tempat ini. Dia punya tuntutan yang berbeda buat setiap panggilan ya. Dia punya tuntutan mungkin kalau ke Mahanaim, karena saya dari Mahanaim, tuntutannya lebih ke yang bom gitu, ledakan lah pokoknya kalau Mahanaim ya. Barusan kami kan ibadah juga hari ini pagi. Barusan lagi ibu sudah ngomong lagi, saya sudah rasa ini bakal ada ujian ya. Jangan sampai ada yang terkena badai dan hilang begitu saja. Wah, tadi ibu udah sharing banyak hal tentang menjadi kuat, dipotong dan lain sebagainya. Wah, kadang-kadang kalau orang dengar khotbahnya Bu In kan kadang-kadang seperti pedang tertusuk-tusuk ya saudara ya. Saya nggak tahu bagaimana kalau pilar yang berdiri teguh ini kalau dengar khotbah api-api saudara ya. Tapi saya lihat Tuhan itu beda. Kalau ke Mahanaim memang Tuhan itu gini, bosan aku kalau begini-begini aja gitu. Kalau ke Mahanaim tuh gitu. Kalau kita nari, tariannya gitu-gitu aja Tuhan udah mulai bosan liatnya. Udah mulai nggak bergairah gitu. Tapi beda kalau pilar. Saya lihat kasihnya yang dia sangat menghargai setiap ketekunan dan kesetiaan saudara di tempat ini. Dan buat saya itu sebuah kekuatan yang ajaib. Tapi sekali lagi Tuhan bilang begini, tapi aku mau mereka lebih kuat dari ini. Karena sebagai pilar harus ada tancapan yang sangat dalam dan kokoh untuk mau gempa bumi kayak apapun tidak akan pernah bisa meretakkan bangunan yang sudah dibangun oleh Allah. Saudara biar bagaimanapun karena saudara di panggilan pilar, menurut saya panggilan pilar adalah salah satu yang harus paling kuat dari 7 panggilan. Kenapa? Karena harus menopang. Kalau yang menopang gak kuat, bagaimana dengan yang ditopang? Betul ya saudara? Harus yang menopang lebih kuat. Saudara, suami saya suka bercanda, walaupun bercandanya nyindir istrinya, bilang gini. Istri itu penolong. Jadi kalau penolong itu lebih kuat yang ditolong atau yang menolong. Berarti kalau istri sama suami lebih kuat mana saudara? Istri ya, betul ya Bu, emang lebih kuat istri. Maaf bapak-bapak, ini mungkin agak sedikit ini gender issue ya saya ya. Dia suka bercanda ya, tapi sebenarnya ada nyindir karena istrinya ini suka tidur saudara. Jadi dia bilang gini, kalau istri saya itu night person, orang malam. Jadi kalau malam saya bangun biasanya, sedangkan dia sudah mulai leler-leler gitu. Udah jam 10 tuh udah
lagi lihat HP tiba-tiba hilang aja gitu. Terus kalau dia udah mulai hilang dan saya baru mulai seger gitu ya. Nah iseng ya, saya mungkin masih berapa bulan menikah ya. Jadi masih iseng-isengnya keluar. Atau mungkin juga begini, saya kan punya adik laki-laki saudara ya. Tingginya kira-kira mirip suami saya lah gitu. Dan dari dulu kita tuh sangat dekat. Dan makin dia besar, kita tuh kayak pacaran lah kata orang-orang. Karena apa ya, dia tuh nempel banget sama saya. Dan saya itu suka ngisengin dia dengan apa ya, kadang-kadang saya tindih-tindihin gitu. Kadang-kadang saya tonjok-tonjokin. Kadang-kadang saya, pokoknya iseng lah, keisengan ya kan, toh dia adik laki-laki ya, gak masalah ditonjok-tonjokin. Jadi begitu setelah 10 tahun akhirnya saya punya laki-laki lain teman di rumah ya saudara. Jadi dia jadi korban kadang-kadang. Jadi kalau malam, kalau saya belum tidur dia sudah mulai leler-leler, saya suka gangguin lah dengan segala macam. Dan dia gini, aduh aku nih gak bisa nih, aku gak bisa, aku harus tidur jam segini, gak bisa katanya. Tapi dia bangun lebih pagi dari saya. Jadi dia suka bercanda gini, memang karena istri itu penolong dan lebih kuat. Kalau istri istirahat jangan diganggu katanya. Maksudnya kalau dia udah bangun pagi-pagi, saya belum bangun, dia gangguin saya. Kemarin kita ke Semarang, ada jemaat pasukan yang nyeletuk. Iya, karena kalau istri diganggu tangan melayang katanya. Saya nggak tahu, mungkin kalau istri-istri pilar lebih baik. Kalau kami ya agak-agak keterlaluan kadang-kadang ya saudara. Tapi Tuhan berkata sekali lagi, sebagai penopang, Tuhan mau pilar-pilarnya lebih kuat lagi. Dan dia berkata jangan lemah, jangan melemah. Nah, untuk jadi kuat, lebih kuat lagi terutama sebagai pilar-pilarnya Tuhan. Sekali lagi saya percaya hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Ada patok-patok dalam hidup ini yang harus diperdalam. Mari next. Oke. Yesaya 54 ayat 2 berkata seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Biar bagaimanapun, walaupun saudara pilar, tapi Tuhan mau memperbesar dan memperluas daerah saudara. Saudara pun lihat hari ini bagaimana Tuhan memperbesar ya. Saya sangat kagum ya dengan Cilani, dengan semua yang diwariskan, ditinggalkan oleh engkong, yang tiba-tiba harus beriman, menge-stretch, menarik hati sendiri untuk bisa benar-benar selalu beriman buat apapun yang dipercayakan. Dan saya tahu Tuhan itu mau makin memperluas. Apalagi saudara pilar-pilar di akhir zaman, gak cuma sekedar pilar, tapi pilar di akhir zaman yang nubuatannya dari abad ke abad. Bahkan kemarin beberapa saudara kami baru kembali dari Singapura. Di Singapura itu ada konferensi doa yang didatangi, diikuti oleh banyak negara. Dari Indonesia iya, ada beberapa saudara kami juga dari beberapa negara Asia, tapi juga ada dari Israel dan beberapa negara Eropa. Dan mereka itu bilang gini, aduh kami 3 hari di sana, mereka bernubuat yang sama. Mereka itu bilang seperti ini, lawatan harus dimulai dari Indonesia. Sampai hari ini mereka masih bernubuat seperti itu. Dan saya yakin saudara pasti sudah pernah dengar nubuatan itu. Sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi bahkan sampai hari ini mereka pergi ke pertemuan konferensi doa di Singapura. Bahkan orangnya Israelnya sendiri, Israel yang sudah terima Yesus, mereka berkata lawatan harus dimulai dari Indonesia. Kalau Indonesia nggak lawatan, Israel nggak bisa lawatan-lawatan nih. Indonesia harus mulai dulu karena gerbangnya ada di timur. Dan saya berdoa saudara bisa dukung doa juga. Kami akan ke Oseania mungkin bulan depan. Saya Coach Iren dengan beberapa tim. Kami dengan suami saya juga kami akan pergi ke Oseania. Karena memang beberapa kami Tuhan bicara melalui Ibu Panglima. Sampai pertengahan tahun ini kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Karena Tuhan bilang ada sangat banyak yang harus ditahan, dibangkitkan apinya dan lain sebagainya.
Dan kalau saudara tahu, Oseania itu adalah bagian lebih timur lagi dari Indonesia. Dan memang hamba Tuhan setiap kali datang ke Oseania, mereka berkata, ini gerbang timur. Kalau saudara pernah ingat juga ada 12 gerbang Tom Hess ya. Dulu Pak Petrus Agung pernah khotbahkan 12 gerbang di seluruh dunia. Maka Oseania dan Indonesia, terutama Papua, itu masuk gerbang timur. Doakan, kami sedang benar-benar atur strategi ke sana. Kali ini kami berdoa, saya bingung, kami isi cawan berdoa, kenapa kok berat banget, udah berminggu-minggu berat banget. Pemetaan juga berat banget. Saya ini baru sadar, kita ini tidak sedang mendoakan satu bangsa, saudara. Tapi kami sedang dipercayakan mendoakan satu benua. Negaranya ada puluhan dan hampir-hampir jarang didatangi oleh pendoa-pendoa dan lain sebagainya. Sehingga kalau saudara ingat dalam jam doa, saudara tolong dukung doa kami. Karena untuk visa saja kami sungguh-sungguh berjuang. Padahal ini negara istilah kata mungkin lebih ke arah barat ya daripada negara-negara timur. Tapi peperangannya sungguh-sungguh karena gunung berapi terbanyak di dunia itu ada di Oseania. Dan ancamannya selalu kalau lawatan tidak terjadi, maka bencana terbesar akan dimulai dari timur. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berdiri tegap di posisi kita masing-masing. Amin. Karena jangan sampai lawatan tidak terjadi. Bukannya Tuhan gak mau bencana ditahan. Tapi hukumnya berkata kalau lawatan gak terjadi, maka mau tidak mau bencana itu akan terjadi lebih dulu. Karena masa kesesakan besar sudah di depan mata. Karena itu dukung doa, kami harus salah satunya tahan bencana di sana. Karena kalau tidak benua ini akan tenggelam dan Indonesia bisa kena imbasnya. Saya bahkan beberapa tahun lalu dikagetkan dengan saya lahir di Australia, saya kuliah di Australia, jadi saya tahu Australia negaranya seperti apa. Sangat teratur, apalagi kalau dibandingin Indonesia ya saudara yang teraturnya luar biasa.com ya saudara. Ini negara, saudara tahu pas COVID, bukan cuma warga negaranya yang dites, selokan dites saudara. Itu loh PCR tes, selokan dites pakai PCR tes. Lah selokan kan isinya kuman ya saudara ya. Dia tes pakai tes PCR, kenapa? Jangan sampai ada virus COVID di dalam selokan. Bayangin saudara. Dia lockdown 2 tahun. New Zealand ya sama. Lockdown 2 tahun. Sangat protek negaranya. Saudara kalau di Indonesia itu saudara jalan. Kalau buat saya di Indonesia itu nggak cuma di jalan biasa, di jalan tol aja jalanan bisa gunduk-gunduk ya saudara ya. Jalan tol Indonesia mah ajaib lah, namanya jalan tol tapi gunduk-gunduknya tetap ada gitu. Kalau di sana cuma bolong dikit saudara, bolong dikit, nggak sampai nggak sampai jegluk gitu. Mobil saudara nggak sampai berasa lah, cuma bolong dikit, retak dikit. Pasti dalam 1 malam dia beresin, selesai. Ini negara bener-bener dia atur sedemikian rupa, tapi 2 tahun kemarin saya kaget karena negara ini bisa banjir. Hah? Australia banjir? Ini aneh banget. Dia ini gak pernah lalai mengatur sampah dan waduk seperti di Jakarta, gak pernah saudara. Gak pernah ada kelalaian seperti itu. Kalau di Jakarta kan ya memang banjir karena sampahnya di mana-mana ya saudara ya, bertumpuk-tumpuk gitu. Dan pengaturan air dan lain sebagainya. Tapi di sana nggak pernah, teraturnya luar biasa, tetap tuh bencana bisa datang. Karena itu saya berdoa, mari kita benar-benar sekali lagi jadi lebih kuat. Ayatnya tadi berkata, engkau harus kuat karena Tuhanmu kuat. Amin. Dan ayat tadi Yesaya 54 ayat 2 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu. Engkau akan semakin besar, semakin lapang. Bahkan ayatnya berkata, janganlah menghemat. Jangan hemat hari-hari ini. Apapun yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau perlu Tuhan berkata, Tuhan aku gak tahu berapa tahun lagi sebelum Yesus datang. Atau berapa tahun lagi sebelum engkau panggil aku pulang. Tapi aku gak mau menghemat Tuhan.
Kalau engkau mau benar-benar pakai hidupku pagi, siang, sore, malam, pakai hidupku pagi, siang, sore, malam. Karena Tuhan mau berikan jauh lebih besar dari yang saudara pernah bayangkan hari ini. Tapi ayatnya juga berkata, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok. Untuk pilar-pilar Tuhan menjadi semakin kuat. Maka ada patok-patok yang perlu tertancap lebih dalam. Ada beberapa patok yang Tuhan itu berikan yang kita mau coba sharing hari ini ya saudara. Nanti saya sharing beberapa, suami saya lanjutkan. Boleh next? Oke, yang pertama, patok iman. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berkata, mari perkuat pilar kebenaran dalam hidup kita. Ketika Abraham percaya saja, maka ini dia belum jadi Abraham, dia baru Abram. Dia belum diubahkan oleh Tuhan menjadi bapak bangsa-bangsa. Namanya masih Abram, masih manusia lama yang belum jadi ilahi istilahnya. Karena ketika Tuhan menghembuskan nafasnya dan menambahkan huruf H atau Hei dalam bahasa Ibrani dan mengubah nama Abram menjadi Abraham, dia menjadi manusia ilahi. Tapi hari itu dia belum manusia ilahi. Abraham masih Abram. Tapi itu pun ketika dia memutuskan percaya perkataan Tuhan. Hanya perkataan Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Pilar-pilar Tuhan ada satu patok yang menurut saya, yang saya sangat percaya pilar di Windu tidak akan pernah bisa keluar dari patok ini. Ini patok yang harus tertancap sangat dalam. Apalagi ini salah satu warisan terbesar Engkong Yusak ya saudara. Bahkan mungkin sampai kapanpun saudara nggak akan pernah selesai dengan ngeri-ngeri sedep menurut saya. Karena itu warisan. Ya walaupun agak nyebelin saudara ya, aduh kenapa sih selalu begini nyeri-nyeri sedep. Tadi kesaksiannya Cilani, ya ampun kenapa sih sebulan deg-degannya, berapa hari tiba-tiba baru Tuhan kasih kelegaan. Kenapa sih Tuhan selalu harus ngeri-ngeri sedep? Karena ini patok iman. Dan dalam hidup setiap saudara dan saya, begitu saudara alami dan jalani ini dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan saudara bisa berdamai dengan hal ini. Iya Tuhan, aku tahu. Dalam hidupku memang akan ada waktu-waktu ngeri-ngeri sedep. Ya sudahlah, itu bagian dari memperkuat pilar dan memperdalam patok. Maka itu akan membuat hidup saudara tertancap sangat dalam. Dan terjamin sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Ada banyak hal dalam hidup ini. Setiap saudara akan punya perjalanan masing-masing. Tapi jangan pernah melemah. Perjalanan saudara dan saya mungkin berbeda. Perjalanan saudara dengan Mahanai mungkin berbeda. Hari-hari ini kami sedang beriman buat bangsa-bangsa. Yang ke bangsa-bangsa nggak tahu berapa kloter saudara. Sampai bulan ini sudah 8 kloter yang ke bangsa-bangsa. Dan setiap kali ke bangsa-bangsa itu nggak cuma 10 orang yang pergi. Tapi setidaknya 1 bus saudara. Jadi memang harus beriman dan menarik untuk itu. Kalau kita bilang Tuhan, ini gimana sih pesawat tempur aja kita masih berdoa buat tanah. Saudara tahu ya kita sedang beriman buat gedung pesawat tempur. Kita masih terus berdoa. Gak tahu gimana caranya. Apakah Tuhan ngeri-ngeri sedep juga atau gimana kita gak tahu. Tapi kalau pesawat tempur ngeri-ngeri sedep agak-agak gimana ya Tuhan. Tapi kalau saudara dengar gereja di India. Mereka bangun gerejanya berapa hari ya? 42 hari apa berapa hari deh. Dalam 1,5 bulan. 1,5 bulan mereka bangun gereja yang isinya berapa ratus ribu orang di India. Dan kemarin waktu diputar videonya kita gini. Oke, harus menguatkan iman. Bagaimana caranya dalam sekian hari terbangun itu gedung ya saudara ya. Tapi di India itu ajaib sih saudara.
Nggak cuma tukang bangunannya yang bangun, jemaatnya ikut ngebangun. Nah kita ini mikir kan kadang otak kita jalan ya saudara ya. Walaupun Engkong Yusak sering khotbah jangan keminter gitu. Oh jo mikir kan langsung begitu ya. Tapi kadang-kadang otak kita mikir kan saudara ya. Wah kalau kita semua tiba-tiba jadi tukang bangunan. Apakah akan ada kelas mengukur semen gitu ya saudara. Kelas mengaduk semen gitu tiba-tiba. Dan kita semua harus tiba-tiba jadi tukang bangunan yang membantu mengatur semuanya dengan cepat gitu ya saudara. Tapi ya saya percaya supranatural lah pokoknya. Bagaimana Tuhan lakukan karena di Cina aja bangun rumah sakit 3 hari ya saudara ya. Jadi ya bisa lah kalau zaman sekarang supranatural. Tapi patok iman ini akan selalu ada dalam hidup kita sebagai pilar-pilar kebenaran Tuhan. Sebab ketika kita percaya satu kata saja, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Amin. Next, ada patok doa dan puasa. Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ternyata doa dan puasa itu punya lebih dari keajaiban yang kita pernah pikirkan. Walaupun gini ya, saya dengar Steve Harvey, saudara tahu Steve Harvey? Dia salah satu presenter ternama di dunia. Dia orang African American, lahir di Amerika, lahir sangat miskin. Dan dia drop out dari sekolah karena dia tidak bisa bayar uang sekolah. Tapi orang ini ajaib, dia terus menerus hari ini dia jadi orang yang sangat sukses. Dia orang-orang yang dipercayakan menginterview presiden-presiden, menginterview menteri-menteri dan lain sebagainya. Orangnya lucu, menyenangkan saudaralah kalau dengerin dia. Tapi dia ini terus menerus setiap kali dia dikasih kesempatan buat cerita, maka dia selalu berkata, jangan pernah remehkan kuasa doa. Siapa yang tahu seorang anak yang gak bisa bayar uang sekolah, hari ini bisa punya channel TV sendiri. Hari ini bisa ketemu presiden-presiden. Hari ini bahkan dicari orang-orang terkenal untuk mewawancara mereka. Dia berkata, saya ini orang biasa, tapi saya punya kepercayaan akan kuasa doa. Dia punya ibu yang luar biasa. Saya percaya memang biar bagaimanapun ada warisan di atas yang mengokohkan patok-patok doa seseorang. Apalagi Engkong ini terkenal dengan doanya yang 3 berapa kali sehari, Ci? Doanya Engkong setiap hari berapa kali sehari? Oh banyak kali. Banyak kali sehari, sepanjang hari doanya. Dan mamanya itu selalu bilang sama dia, saya gak peduli kamu siapa. Jangan kamu pikir karena kamu orang miskin maka kamu gak bisa buat apa-apa. Kalau kamu percaya doa, jangan pernah tinggalkan doa dan selalu sebut nama Yesus dalam doamu. Kamu lihat satu hari apa yang dunia gak pernah pikirkan, mereka akan terengah-engah melihat kamu. Dan itu yang dia pegang. Sampai dia akhirnya dicari gara-gara kuasa doa. Dia dicari sama stasiun TV. Dan tiba-tiba dia gak kenal. Dia gak melamar juga. Dia dicari dan orang ini bilang, mau gak kamu casting coba tes jadi seorang pembawa acara. Dan dia pikir ya gak ada salahnya, toh dia gak punya duit juga. Jadi dia casting ya gak apa-apa. Waktu dia mulai casting, ternyata dia lucu. Dan orang-orang ini mulai bilang, oke, mau gak kamu coba 1-2 show, 1-2 acara. Dan dia mulai coba. Dan disitulah mulai sampai akhirnya karena dia sangat menyenangkan, banyak orang panggil dia. Dan dia akhirnya punya nama sendiri. Kalau saudara tahu ya kalau di Hollywood itu ada Walk of Fame ya, nama orang-orang terkenal dan sudah berhasil sebagai artis di sana pasti namanya tertulis. Dan sampai akhirnya nama dia tertulis di situ. Dan saya lihat benar-benar yang namanya kuasa doa dia gak berhenti. Dan dia bilang sampai hari ini dia gak berhenti berdoa.
dia gak berhenti karena dia bilang doa yang bawa saya sampai hari ini. Saya ingat pertama kali saya ketemu Tuhan. Pertama kali Tuhan menemui dan menyentil hati saya di jam istirahat sekolah, saya ingat. Jam istirahat sekolah, bukan lagi KKR, bukan lagi ibadah, jam istirahat sekolah. Dan kita gak juga lagi berdoa pada saat jam istirahat sekolah, kita lagi ngobrol. Tapi itu pertama kalinya Tuhan nyentil hati saya. Dan Tuhan bilang, dan tiba-tiba bukan Tuhan bilang ya saudara, tapi ada pertanyaan, tiba-tiba nih di siang bolong ada pertanyaan begini. Tuhan, engkau itu siapa sebenarnya? Hari itu saya sudah Kristen, ikut pelayanan, sering dengerin khotbah engkong, sering diajak nganter engkong khotbah malah. Udah ikut pelayanan macam-macam. Mama saya itu begitu terima Yesus waktu saya umur 3 tahun. Coach Irene itu sangat haus dan lapar sehingga kalau bisa dia ibadah 7 hari seminggu saudara. Dan anaknya dibawa kemana-mana. Saya udah ikut, saya terima bahasa roh umur 7 tahun. Saya sudah dipaksa baca Alkitab sejak umur 5 tahun. Kalau gak baca Alkitab setiap malam saya dimarahin sama mama saya. Jadi mama saya ini orang sibuk waktu kecil saudara, kalau pernah dengar ceritanya tahu pasti dia bankir ya saudara, kerja di bank, orang sibuk karena dia yang membiayai keluarga dan lain sebagainya. Jadi setiap kali telepon ke rumah, kalau jam istirahat kantor telepon ke rumah, jarang tuh nanya udah makan belum gitu ya. Atau ada ulangan gak, udah belajar belum, itu jarang. Yang paling gak pernah lupa ditanyakan adalah sudah baca firman belum? Dulu kita belum zaman deklarasi saudara, mungkin saudara sudah ayat hafalan di sini, tapi saya sudah dipaksa deklarasi dari umur 7 tahun. Dipaksa pengakuan iman dulu bahasanya, dan deklarasi saya itu kertas fotokopian setebel ini ukuran A4 saudara. Setebel ini, anak 7 tahun. Bosen saudara. Baca buku pelajaran aja saya gak tahan baca setebel ini. Baca buku cerita aja dulu saya gak suka baca setebel ini. Dan saya disuruh baca itu setiap kali. Dan setiap kali mama saya telepon yang dia gak pernah lupa adalah, udah baca firman belum? Udah pengakuan iman belum? Awas ya, kalau ntar mami malam pulang belum baca mami marah. Nah itu pokoknya kata-kata setiap hari di telepon. Kalau mami kalau mami pulang belum baca mami marah. Jadi saya punya pembantu dulu, punya mbak di rumah yang nemenin kita karena orang tua sibuk yang nemenin kita, dan setiap hari beliau kedar, tapi setiap hari kira-kira jam 3, 4, 5 sore atau menjelang-jelang mama saya kira-kira mau pulang gitu ya, dia akan gini, kalau kita lagi nonton TV, udah baca Alkitab belum? Cepetan lu ntar dimarahin mami, cepetan baca Alkitab gitu ya. Jadi bahkan mbak saya yang kedar, yang tukang jadi alarm buat baca Alkitab. Nanti cepetan, nanti dimarahin mami. Mana Alkitabnya, mana Alkitab ini nih. Jadi dia yang nyodorin kita buat baca Alkitab. Ya itulah buat saya biar bagaimanapun itu jadi pilar dan patok dalam hidup saya ya. Tapi saya ingat hari itu Tuhan nyentil saya di jam istirahat sekolah. Saya yang sudah baca Alkitab sekian tahun, sudah berbahasa roh, tiba-tiba di hati saya gini, Tuhan, kamu itu siapa? Saya tiba-tiba menyadari saya tidak kenal Tuhan. Walaupun saya sudah beribadah mungkin lebih banyak dari orang-orang Kristen kebanyakan menurut saya. Karena saya gak cuma ibadah hari Minggu. Saya dibawa-bawa ibadah mungkin hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Bahkan mama saya punya teman baik dulu. Dia ada guru sekolah minggu yang tinggal bersamanya. Jadi di rumah saya itu dibuka sekolah Jumat. Ya sebenarnya sekolah minggu, tapi karena hari Jumat jadi sekolah Jumat saudara ya. Dan udah kayak gitu dari kecil. Tapi hari itu saya tiba-tiba sadar di jam istirahat sekolah saya gak kenal Tuhan. Tuhan, kau itu sebenarnya siapa? Dan saya ingat saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan segitu nyatanya, seperti yang saya sering dengar di ibadah-ibadah, seperti yang mama saya sering cerita, tolong temui saya. Ini saya udah bahasa roh loh saudara, tapi ternyata saya belum pernah benar-benar ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong temui saya. Kalau Tuhan senyata itu, saya gak puas cuma biasa-biasa ketemunya. Kalau boleh, tolong temui saya
bicara dengan sangat jelas. Karena orang nyata bisa didengar suaranya ya saudara. Dan temui saya sampai saya bisa rasakan engkau sampai ke daging saya. Karena orang nyata bisa disentuh. Kalau enggak saya tahu dari mana engkau nyata. Itu anak SMP jam istirahat sekolah. Sudah cuma sekian lah. Perbincangan saya mungkin hanya sekian menit. Setelah itu saya main lagi dengan teman-teman saya ngobrol. Tapi sejak hari itu saya gak bisa pungkiri ada sesuatu yang gak bisa tenang di hati saya. Begitu saya pulang ke rumah, sejak hari itu saya mulai korek-korek perpustakaan mama saya. Mama saya punya perpustakaan kecil di rumah yang isinya buku-buku rohani yang dia kumpulkan. Yang hari ini sudah jadi korban bakaran, tapi hari itu dia kumpulkan semuanya. Dan saya mulai cari-cari buku-bukunya tentang keintiman dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saya ingat hari-hari itu saya belum bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya tiba-tiba bikin deal sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan katanya kalau mau kenal Tuhan harus baca Alkitab. Oke. Tuhan, aku komit ya. Aku baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Sebelumnya mama saya nyuruhnya 5 pasal saudara. Tapi hari itu seorang anak SMP menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau 5 pasal kayaknya gak sanggup. 3 pasal aja ya Tuhan. Tapi aku komit kalau 3 pasal. Kalau aku pulang malam pun, ngantuk-ngantuk pun, aku akan baca walaupun aku ngantuk sebelum aku tidur. Aku komit 3 pasal. Dan sejak hari itu, saya komit setiap hari punya jam doa dengan Tuhan. Ya doanya doa dengan cara yang saya tahu lah. Karena hari itu saya gak bisa dengar, belum bisa dengar suara Tuhan. Dan saya mulai lakukan itu. Saya benar-benar komit baca Alkitab. Ternyata dulu saya gak mengerti, ternyata itu sebuah patok doa. Dan iman dalam hidup saya, ya sebuah pilar firman yang Tuhan tancapkan. Hari ini mungkin makanya saya menikah dengan firman ya, enggak sih kata cocokologi itu saudara ya. Tapi karena disuruh baca firman dari kecil. Tapi itu patok, saya baru sadar ya. Dan sejak hari itu saya lakukan itu. Saya baca, ngerti gak ngerti saya baca, saya bersyukur. Saya sering ngintilin Kong Yusak dulu. Kalau Kong Yusak khotbah di Jakarta, dulu mama saya suka nganterin Engkong. Saya ingat di Hotel Marco Polo selalu Engkong tuh memang pilar sejati. Hotel satu itu aja gak mau pindah-pindah. Jadi selalu di Hotel Marco Polo. Saya ingat sampai saya punya langganan toko roti di Marco Polo saudara. Karena anak kecil kan. Jadi saya ingat lah Engkong tuh biar bagaimanapun saya tahu beliau bapak yang baik. Setiap kali pulang saya masih ingat lah ada hal-hal membekas. Ini intermezzo aja ya saudara ya. Seorang pilar yang ajaib. Jadi kalau setiap kali beliau pulang ibadah, pulang khotbah, kan selalu banyak banget tuh yang nawarin. Aduh ibu-ibu, terutama lah ibu-ibu selalu mengerumuni Engkong gitu ya. Kong, yuk Kong makan Kong, gini-gini. Wah dari ibu-ibu sederhana sampai ibu-ibu kaya raya pokoknya mendekati Engkong gitu ya saudara. Tapi Engkong tuh luar biasa, mungkin karena dia tahu papa saya itu kan ajaib bin luar biasa saudara ya. Yang kadang datang, kadang pergi dari rumah gitu. Jadi beliau itu kalau lihat saya dan adik saya gitu ya, anak-anak Kociren, beliau gini, enggak, aku mau makan sama anak-anak. Itu apa ya, hal kecil yang beliau lakukan. Tapi itu seorang pilar. Biar bagaimanapun, mungkin beliau bukan orang yang berapi-api seperti anaknya Bu Iin ya, yang berapi-api gitu ya. Makanya kalau ibu khotbah begini, Engkong sering bilang, kamu kok bisa lahir jadi anakku gimana ya. Gak ada mirip-mirip ya katanya. Berapi-api sekali ya. Tapi Engkong itu kan beda ya, tenang gitu ya. Tapi beliau menanamkan patok-patok kecil selalu. Dan itu tertancap dalam hidup banyak orang. Dan hari itu walaupun udah dengar saya bersyukur saya sering dengar khotbah Engkong. Dan Engkong bilang gini, ngerti gak ngerti baca Alkitab pokoknya. Ya saudara ya. Pokoknya gak peduli ngerti apa gak ngerti dibaca aja. Karena dulu saya kalau baca Alkitab, kan kita sering kali baca Alkitab. Nanti otak kita kalau gak dalam hadirat Tuhan otak kita melayang kemana kan saudara ya. Tadi bacanya apa ya gitu ya saudara ya. Tapi karena Engkong bilang pokoknya baca, ngerti gak ngerti baca. Ya udah saya baca, mau melayang-layang juga saya baca lah pokoknya saudara. Tapi saya bersyukur
Hari itu saya nggak tahu apakah belum masa percepatan atau memang Tuhan perlu waktu untuk menanamkan dan menancapkan pilar dalam hidup saya. Sehingga butuh waktu 3 tahun saya melakukan itu, baca 3 pasal 3 tahun. Punya jam doa pribadi setiap hari 3 tahun. Sampai hari Tuhan menemui saya pribadi dan menjawab doa saya di jam istirahat hari itu. Saya ingat SMA, saya berdoa SMP, SMA, tiba-tiba satu hari saya lagi di kamar saya sendiri. Itulah salah satu yang saya suka sebenarnya dari Tuhan. Dia suka mendatangi kita di tempat tak terduga. Buat saya itu salah satu keunikan Tuhan. Di kamar saya sendiri, dia datang. Saya lagi baca Alkitab sekali lagi karena saya ingat engkong dan mama saya juga sudah mendoktrin anaknya dari kecil. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan nomor 1. Jadi mau main game, Alkitab dulu. Mau jalan-jalan, Alkitab dulu. Mau ngapain pun harus Alkitab dulu ya. Nggak peduli yang mau dilakukan rohani apa rohana, pokoknya Alkitab dulu saudara. Jadi hari itu saya mau belajar, saya baca Alkitab dulu cepet-cepet, saya baca aja cepet-cepet. Karena hari itu saya sekolah di Penabur itu kalau udah zaman-zaman SMA mau kelas 12, maka ulangan setiap hari jadi pelajarannya sangat banyak. Jadi saya udah mau cepet-cepet belajar, saya baca Alkitab cepet-cepet. Tengah-tengah udah mau selesai baca Alkitab, itu kali pertama saya dengar suara Tuhan. Dan itu cuma suara kecil yang berkata doa. Suaranya cuma bilang doa. Awalnya saya cuekin, saya pikir saya baca Alkitab dulu, nanti saya doa. Ini perasaan saya aja kali. Ulang lagi kedua kali, doa. Enggak, saya baca Alkitab. Ulang lagi ketiga kali, doa. Terus saya ingat khotbahnya engkong. Tuhan Roh Kudus itu kalau bicara, sekali dia ngomong kamu cuekin, dia ulang kedua kali. 2 kali dia ngomong kamu masih cuekin, dia ulang ketiga kali. 3 kali dia ngomong kamu cuekin, dia diem. Terus saya gini, waduh, kata engkong 3 kali nih maksimal nih. Tuhan Roh Kudus, udah ketiga kali nih saya bilang. Ini dorongannya udah ketiga kali nih, gawat nih kalau habis ini saya dicuekin. Padahal hari-hari itu saya lagi baca buku tentang mendengar suara Tuhan. Saya gini, udah. Terus saya nggak berlutut, nggak ngapain. Saya ingat saya masih duduk di kursi depan meja saya. Dan Alkitab saya masih kebuka, saya cuma gini, Tuhan, maaf ya udah lama nggak ngobrol. Maksud saya udah lama nggak curhat. Jadi saya biasakan curhat sama Tuhan setiap hari. Biasanya saya curhat lah tentang apapun lah yang terjadi di sekolah dulu ya, zaman-zaman itu. Udah lama gak curhat. Abis Tuhan, sekolahnya susah banget, pelajarannya banyak banget, ulangannya setiap hari Tuhan tahu kan, ampun aku sampai pusing. Saya tuh cuma ngomong gitu curhat. Dan saya bilang gini, tapi aku kangen loh. Saya cuma ngomong gitu, cuma satu kata, aku kangen loh. Begitu saya bilang aku kangen loh, tiba-tiba ada satu sosok masuk ke kamar saya. Dan saya gak bisa pungkiri kenyataannya sampai hari ini. Dan hari itu saya cuma bisa nangis kayak anak kecil, gak bisa berhenti mungkin setengah jam. Dan saya bahkan gak berani buka mata karena saya gak bisa buka mata. Karena saya udah terlalu deras gitu dengan tangisan. Tapi sosok itu masuk kamar saya. Dan itu kali pertama dia cerita panjang lebar dalam hidup saya. Dia cerita tentang masa kecil saya. Dia cerita kenapa saya harus besar di keluarga yang seperti ini. Kenapa waktu kecil harus ada kejadian seperti ini. Kenapa papa saya seperti itu. Kenapa, dia cerita sangat banyak hal. Bahkan dia cerita beberapa impian-impiannya dalam hidup saya. Dan itu kali pertama saya dengar suaranya dengan sangat jelas dan panjang lebar. Dan dia cuma tanya satu hal. Di akhir dari semua ceritanya dia tanya satu hal. Nak, kamu mau serahkan hidupmu buat aku? Cuma itu pertanyaannya. Dan sekali lagi engkau menanamkan patok yang kuat dalam hidup saya.
saya ingat lagi khotbah beliau. Kalau ada yang nanya, sekalipun itu Tuhan Yesus yang nanya, jangan buru-buru jawab katanya. Kalau saudara ingat kesaksiannya engkong ya, yang ditemui Yesus asli Yesus palsu. Jangan buru-buru jawab. Terus saya ingat khotbahnya, saya gini, Tuhan, aku jawab apa? Maksudnya apa suruh serahin hidup? Maka otak saya mulai melalang buana. Wah, jangan-jangan gue disuruh pergi ke pedalaman mana nih abis ini. Jangan-jangan aku disuruh melepaskan semuanya. Apa nih itu? Aduh, aku sudah ketakutan sendiri lah pokoknya di otak saya ya. Aduh, serahin hidup tuh kayak apa sih? Karena saya mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang militan buat Tuhan kan hidupnya bukannya mudah ya saudara. Saya gini, aduh nyerahin hidup tuh kayak apa? Tapi saya tanya Tuhan, aku jawab apa? Tiba-tiba sepersekian detik, saya tuh kayak bisa lihat dua jalan. Yang satu jalan ikut Tuhan, sekalipun seperti mata tertutup gak bisa lihat depannya kemana. Tapi yang satu jalan dengan mata lebar dan ikuti jalan kita sendiri. Sesuai pikiran kita, pertimbangan kita dan lain sebagainya. Dan saya lihat waktu saya ikut jalan yang sesuai pertimbangan sendiri, maka jalannya itu panjang, berkelok-kelok. Tapi ujungnya mentok. Dan begitu mentok, saya harus balik lagi, mulai dari awal jalan dengan Tuhan. Dan saya mengerti waktu saya lihat itu. Hari itu saya jawab bukan karena emosi. Saya jawab karena Tuhan Roh Kudus kasih pengertian. Saya bilang, Tuhan, aku mau serahkan hidupku. Bukan karena aku tahu apa yang ada di depan. Tapi karena aku tahu aku akan buang waktu kalau aku jalan sendiri. Dan satu hari aku akan mentok. Dan aku harus ikut, muter balik lagi ikut jalan Tuhan. Dan aku gak tahu berapa tahun yang akan terbuang kalau aku ikut jalanku sendiri. Jadi aku mau ikut jalan Tuhan. Dan saya bersyukur jawaban hari itu jadi patok yang jadi dasar hidup saya sampai hari ini. Yang saya bisa rasakan itu. Sejak hari itu saya pilih sekolah, saya gak bisa pilih kalau Tuhan gak bicara. Gak tahu gimana, bukan karena saya berusaha saudara, gak bisa. Saya tuh gak bisa berusaha taat, saya gak bisa. Saya tahu saya bukan orang yang taat seperti itu. Tapi entah bagaimana sejak hari itu ketika saya jawab ya Tuhan. Karena pengertian, itu saya rasa ada seperti patok yang nancep gelap dalam. Dan patok itu seperti berkata, Nancy kamu gak akan bisa buat apapun kalau Tuhan gak berkata ya. Sejak hari itu saya mau pilih sekolah, saya pilih, saya tunggu sampai detik terakhir. Tuhan bicara, saya masuk ke sekolah itu. Sejak hari itu saya pilih kerjaan, saya pilih apapun. Saya harus mau sampai detik terakhir kalau Tuhan gak ngomong ya saya gak gerak. Sampai Tuhan ngomong titik. Saya gerak. Karena gak bisa. Bahkan saya pilih jodoh saudara. Saya gak bisa. Kalau saudara pernah nonton ceritanya di MMA saudara ya. Bukan promosi saudara ya. Tapi kalau saudara pernah lihat. Kami, saya tahu dia jodoh saya 10 tahun yang lalu saudara. Dan butuh perjalanan panjang untuk sampai akhirnya kami bisa menikah. Walaupun saya sudah mau menyerah di perjalanan karena menurut saya, kenapa begini banget sih. Tapi saya ingat sekali lagi, aduh engkong tuh emang ajaib. Saya berdiri di sini baru ingat engkong emang ajaib ini ya, patoknya dalam hidup saya. Saya ingat ada satu hari, mama saya itu lagi getol-getolnya minta hamba Tuhan doain jodoh Nancy. Jadi ketemu Bu Nani, Bu doain dong Bu. Ketemu siapa? Pak Agung, Pak doain dong Pak gitu ya. Sampai saya pernah di sidang di Grand Room Mahanaim bersama Bu Nani, Pak Agung, Bu Iin dengan semua second layer di sidang. Oke, ayo kalian voting. Yang mana katanya voting? Ya ampun jodoh siapa disuruh voting gitu ya. Jadi ya pokoknya lucu lah pokoknya hari-hari itu. Nah sampai harilah minta doa engkong. Kong, tolong dong Kong doain. Saudara tahu engkong lah ya, ajaib kalau engkong mau doain ya kadang-kadang saudara ya. Dan dia cuma diam sebentar. Lalu dia elus-elus
punggung saya dan coba bilang gini, jodoh itu emang susah, Nen. Aduh, ini kok pernyataannya melegakan sekali ya. Jodoh itu emang susah, Nen, katanya. Saya gini, waduh, Nek, ini Nabi udah ngomong begini ya Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya jalani setelah ini. Tapi ya memang saudara, butuh waktu dan perjalanan yang cukup panjang. Dan saya ingat lagi, sekali lagi, sekian bulan kemudian waktu saya datang ke sini, saya gak minta doain jodoh. Tapi begitu kita mau pulang, mama saya waktu itu khotbah di Windu. Begitu kita mau pulang, tiba-tiba engkong gini, Nen, tenang ya, ada waktu Tuhan. Tenang ya, padahal saya lagi gak nanyain jodoh loh. Tapi dia gini, tenang ya, ada waktu Tuhan. Dan saya ngerti maksudnya, bilang ya kong. Tapi saya melihat biar bagaimanapun, itu patok doa yang membuat perjumpaan dengan Tuhan, perjanjian pribadi yang akhirnya saya angkat di hadapan Tuhan, yang membuat sampai hari ini. Saya gak pernah bermimpi apa yang hari ini Tuhan percayakan. Kalau saudara pernah dengar saya punya sekolah buat anak-anak kebutuhan khusus, itu juga bukan mimpi saya. Bahkan 3 tahun pertama saya hindari saudara, karena perjalanannya tidak mudah. Tapi saya bersyukur untuk sebuah patok doa yang Tuhan tanamkan. Dan itu tertancap hari ini buat saya. Lewatin apapun. Di dalam hati paling dalam saya berkata, enggak. Tuhan pasti menang. Seperti tadi Bu Lani bilang. Enggak. Tuhan pasti menang. Enggak bisa. Enggak ada pilihan lain. Tuhan pasti menang. Saya lewati dengan segala macam hal. Dulu saya lewati awal-awal sekolah. Saya promo segala macam dengan cara manusia saudara. Karena saya buka sekolah itu punya partner. Dia mulai cari cara segala macam. Ayo kita promo lewat spanduk. Ayo kita promo lewat majalah. Ayo kita promo lewat iklan ini, iklan itu. Dan sejujurnya kita habiskan duit sangat banyak. Dan kita bukannya untung rugi sebenarnya saudara, minus. Yang datang gak banyak. Tapi waktu saya lakukan itu Tuhan diam. Karena ya itulah manusia ya saudara. Kadang-kadang walaupun kita sudah punya perjanjian pribadi sama Tuhan, ada kalanya begitu berjalan kita lupa saudara ya. Nah, hari itu saya lupa. Jadi saya ikutinlah partner saya karena saya merasa aduh saya juga bingung nih mau ngapain. Ya udah saya ikutinlah dia. Mau promo kanan, kiri, depan, belakang saya ikutin. Dan untung ujungnya kita minus dan kita rugi. Sampai akhirnya satu titik begitu saya udahlah kita udah gak punya duit lagi buat promo. Sudahlah. Dan saya sempat bertanya sama Tuhan, masih belum sadar nih saudara. Saya sempat bertanya sama Tuhan, saya gini, Tuhan apa kita tutup aja tah? Tuhan mau kita lakukan yang lain atau bagaimana? Dan Tuhan cuma jawab enggak. Terus Tuhan enggak langsung jawab saudara. Saya terus bergumul sampai satu hari Tuhan bilang gini. Kan aku sudah bilang jalannya enggak jalan orang biasa. Jalannya harus supranatural. Kamu sudah lupa ya? Saya bilang gini, oh iya Tuhan. Maaf bos, aku lupa. Terus sejak hari itu saya gak promo saudara. Udah, saya pokoknya jalanin hari demi hari. Tuhan suruh nyembah, saya nyembah. Tuhan suruh, udah pokoknya kamu datang. Ada gak ada murid, kamu datang pokoknya. Saya datang, kadang-kadang saya cuma doa. Kadang-kadang saya cuma doa sampai saya ketemu malaikat. Ah udahlah pokoknya apapun lah saudara ya saya lakukan di sana. Sampai satu titik saya rasa itu cawan Tuhan sedang mau saya isi. Sampai satu titik justru setahun setelah 1,5 tahun setelah COVID justru. Saya lihat hari-hari bahkan sebelum hari-hari itu tapi 1,5 tahun sebelum COVID, setelah COVID lebih lagi. Kami gak promo, kami gak lakukan apapun. Bahkan promo Instagram yang sebenarnya gratis aja kita udah gak sempat lakukan.
Tapi orang berbondong-bondong datang, saya nggak tahu mereka dengar dari mana. Dan mereka bolak-balik bilang, saya mau di sini aja, saya mau di sini aja. Ada yang beberapa datang bilang, saya udah pergi ke beberapa profesor, anak saya tetap aja nggak sembuh-sembuh. Boleh nggak saya di sini? Saya tuh sampai mikir, saya profesor bukan, kenapa kok mereka bisa percaya? Tapi saya lihat, ketika Tuhan sudah tanam satu patok dalam hidup kita, dan dia sudah buat perjanjian dalam hidup kita, mari ikuti jalannya. Biarkan patok itu jadi sebuah jalan lurus atau jalan besar yang membuat kita bisa sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Oke, next. Ini waktu saya cepet-cepet ya, saudara. Patok perjanjian, patok apa benar ya? Patok perjanjian, Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Seperti tadi harus ada patok perjanjian pribadi. Saudara masing-masing di tempat ini sekali lagi kita harus punya perjanjian pribadi. Gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali perjumpaan pribadi. Sebuah perjanjian yang akan jadi patok dengan Tuhan. Karena biar bagaimanapun Pilar ada sampai hari ini karena sebuah perjanjian pribadi awalnya antara engkau dengan Tuhan. Dan untuk pilar-pilar di tempat ini, orang-orang yang setia dengan ajaib. Kalau saudara punya satu perjanjian pribadi dengan Tuhan yang saudara pegang sampai Tuhan angkat di awan-awan atau sampai kapan Tuhan panggil kita pulang, maka perjanjian pribadi itu yang akan bawa kita sampai akhir. Dan iblis gak akan bisa pernah goyahkan kita karena perjanjian pribadi. Iblis mau lakukan apapun, mau coba apapun dalam hidup saya lihat hari ini. Di hati terdalam saya tetap berkata, enggak, Tuhan pasti menang. Aku gak bisa pilih jalan lain. Tuhan pasti menang. Sekalipun jalan lain sepertinya lebih mudah, aku akan pilih Tuhan. Karena Tuhan pasti menang. Next, patok cinta. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Perjumpaan dengan Tuhan, ayatnya berkata, pada waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Rupa Tuhan berbicara dengan perjumpaan, sekali lagi pribadi. Dan biar bagaimanapun, biarkan perjumpaan dengan Tuhan setiap kali dalam hidup kita, itu yang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ketika apa? Mungkin ketika Tuhan mengizinkan saudara harus ngalamin masalah. Kadang-kadang kalau Tuhan butuh cari perhatian kita, kan Tuhan izinkan masalah ya saudara. Supaya kita kembali dan kita kembali cari, kejar, begging sama Tuhan. Dan perjumpaan itu yang akan setiap kali membangkitkan kita. Kenapa Tuhan itu harus beberapa kali bawa kita dalam sebuah ujian demi ujian? Selain memang karena Tuhan itu mau kita naik next level. Gak mungkin hidup tanpa ujian. Karena hidup kita harus terus naik, amin. Tapi Tuhan di dalam ujian itu, Tuhan mau kita berjumpa dengan Dia. Saya tahu setiap kali saya mungkin mulai terlalu sibuk, mulai agak kendor doanya, mulai agak kendor baca firman-Nya, mulai agak kendor kencannya sama Tuhan, pacarannya sama Tuhan. Maka Tuhan mulai buat hal-hal kecil, mungkin masalah-masalah kecil yang mengagetkan atau agak sedikit mengaduk-aduk hati saya. Dan begitu itu terjadi, oh iya Tuhan, saya sudah lama tidak jalan dengan iman. Saya sudah lama tidak jalan dengan tanya Tuhan detail demi detail. Saya sudah lama gak lakukan itu. Karena seringkali perjumpaan dengan Tuhan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dia mau ketemu saudara. Lebih dari dia sebenarnya pengen memberkati saudara. Dia sangat pengen kok menyelesaikan masalah kita. Oh itu sangat mudah buat Tuhan, amin. Tapi lebih dari itu, dia ingin bertemu dengan saudara dan saya. Saya tahu hari-hari ketika Tuhan bawa saya ke padang gurun itu hari-hari dia sangat menikmati. Saya bersyukur waktu saya di Australia hari-hari yang mungkin hari ini saya
banyak sibuk, saya tidak selalu mengalami itu. Ada hari-hari saya mengalami itu, tapi saya akui tidak seintens waktu saya sedang di padang gurun hari itu. Hari itu waktu saya di padang gurun karena Tuhan suruh saya ke Australia. Saya hari itu harus menopang semua sendiri. Saya harus topang, termasuk topang roh saya sendiri. Saya ada di gereja yang hadirat Tuhan ada dan tiada, saudara. Jadi kalau hati saya mulai suam, saya harus perang-perang sendiri. Belum lagi saya tinggal bersama, untuk demi menghemat, saya tinggal dengan saudara saya. Dan om tante saya ini dulu belum kenal Tuhan. Jadi kalau saya mau gereja, saya sering dihalang-halangi, saudara. Seumur umur, saya dari kecil baca Alkitab dipaksa, ke gereja kadang-kadang mama saya mau, kita mau ada ulangan aja, mama saya gini, nggak apa-apa belajarnya nanti, gereja dulu gitu ya. Itu dari kecil, tiba-tiba saya kuliah, saya tinggal dengan om tante saya mau gereja dihalangin. Kamu gak ada tugas, gak ada PR, gak ada ulangan. Udah gak usah gereja dulu deh, ngapain sih udah sore begini gereja gitu ya. Saya harus membujuk-bujuk mereka, membiarkan saya ke gereja. Itu pun saya ke gereja yang hadirat Tuhan ada dan tiada. Aduh, pokoknya hari itu buat saya yang baru baru awal-awal lagi cinta mula-mula tuh agak membuat menderita, saudara ya. Saya sebenarnya hari-hari itu bahtera awal-awal lagi, wah api-api anak mudanya luar biasa. Dan saya sangat pengen ada di situ gitu. Tapi Tuhan suruhnya pergi. Tapi saya ingat itu hari-hari. Kadang-kadang saya di halte bus, nunggu bus. Tiba-tiba Tuhan datang di sebelah saya. Dan saya cuma bisa nangis. Bayangin saya duduk di halte bus cuma bisa nangis. Gak berhenti. Saya sampai gini, Tuhan please, Tuhan please. Jangan begini Tuhan, nanti aku dikira orang aneh Tuhan. Ntar aku dikira orang habis putus cinta atau apa lagi Tuhan. Saya bilang, tolong Tuhan, tolong. Saya bilang gitu. Ada hari-hari saya pinjam mobil saudara saya ya. Kadang-kadang saya pinjam supaya cepat. Saya pinjam mobil, saya mau nyetir. Saya lagi nyetir, di tengah-tengah nyetir, tiba-tiba Tuhan duduk di sebelah saya. Saya gak bisa tahan air mata saya gini, Tuhan udah mata saya kecil ya kan. So, nangis, makin gak bisa lihat ini mata, makin buram. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan. Saya bilang, tolong. Saya sih sangat menikmati kamu ada di situ. Tapi tolong please, nanti kita lanjutin lagi ya, jangan sekarang. Selalu saya mau jujur sejujurnya. Hari ini dan dulu lebih intens. Kenapa? Karena ada sebuah perjumpaan kecil di tengah ujian-ujian yang Dia berikan. Kalau hari ini saudara mungkin sedang melewati lagi ujian, sedang melewati lagi perjalanan patok iman, mari dinikmati saudara. Itu akan jadi patok cinta, patok perjumpaan dengan Tuhan. Yang akan membawa hidup kita makin kuat dan kita akan makin serupa dengan Tuhan karena Tuhan kita kuat. Amin. Oke, mari suami saya. Haleluya. Mari tundukkan kepala sebentar, saudara, kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus buat sore hari ini. Tuhan tolongi setiap kami ya Tuhan, kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Tidak pernah karena kuat, tidak pernah karena gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu yang bergerak, Roh-Mu yang berbicara, dan Roh-Mu lah yang mengubahkan ya Tuhan setiap hidup kami. Tolongi Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu. Kami butuh perjumpaan dengan pribadi-Mu ya Tuhan sore hari ini Tuhan. Biar apa yang kami lalui hari ini Tuhan, biar sungguh ada sebuah rema yang kuat yang berbicara kepada roh kami dan mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Tolongi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya saudara, kelihatan ya saudara kalau misalnya istri itu adalah seorang apa saudara? Penolong ya. Ini saya coba recall apa yang tadi beliau sampaikan. Boleh saya lihat tangan-tangan suami-suami, boleh angkat tangan? Nah ini angkat tangannya. Kira-kira bener gak ada yang kayak gitu, gak ada yang ngalamin seperti itu gak saudara? Gak ada ya?
Nanti saya bersyukur ya saya punya istri yang luar biasa. Kenapa saudara saya bilang istri itu seorang penolong pekerjaannya jauh lebih berat. Contohnya untuk sharing di tempat ini aja dia khotbahnya 4 poin saudara. Suaminya dikasih 2 poin. Karena apa? Karena pekerjaannya lebih berat. Penolong ya saudara ya. Dan tadi kalau misalnya saudara perhatikan, saya bersyukur lah kalau misalnya saya nggak bersyukur, saya nggak tahu diri lah saudara. Saya bersyukur punya istri seperti beliau ya. Pertama dia seorang hamba Tuhan. Kedua dia punya karunia nabi. Ketiga dia sebagai seorang penari gitu kan. Keempat cantik ya kan. Cantik gak istri saya? Iya gak ada yang berani bilang gak cantik kan. Urusannya di belakang nanti. Nah banyak faktor lah. Nah saya sangat bersyukur punya istri seperti beliau gitu. Dan saya dari tadi apa yang beliau sampaikan ya menurut saya itu bukan cuma sekedar sesumbar yang disampaikan saudara. Saya dulu tuh sampai kesel sama istri saya. Curhat nih depan mimbar. Kenapa saya bilang saya kesel? Antara kesel tapi saya juga bahagia, tapi saya juga bangga waktu belum jadi istri. Karena dulu waktu kita mau jalan, mau pacaran aja, dia tuh bilang kayak gini, aku gak bisa jalan kalau aku belum tanya Tuhan. Matang gak lo? Jadi kalau misalnya dia ini setiap kali malam minggu saya ini menanti-nantikan chat dari beliau gitu kan. Aduh ada chat gak nih ya, Tuhan ngomong gak ya, Tuhan ngomong gak ya gitu. Ada gak di sini yang pacaran tunggu Tuhan bicara baru jalan nonton bioskop gitu saudara? Ada gak saudara? Gak ada ya? Gak ada ya? Yang muda-muda? Tuhan gak bicara kita jalan aja terus. Nah saya dulu kayak gitu saudara. Dalam hal apapun, jadi apa yang beliau sampaikan tadi menurut saya itu bukan cuma sesumbar. Karena saya mengalami perjalanan itu. Jadi kalau misalnya dia gak dapat dari Tuhan, saya mau ngajakin, mau ngerayu seperti apapun, gak bakalan. Gak bakalan bisa. Nah tapi kalau Tuhan lagi bicara dalam hidupnya, saya lagi ada acara. Jalan yuk, saya harus tinggalin acara saya saudara. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Jadi saya pernah lagi nongkrong sama teman-teman saya di warung kopi. Ya kan gaul tuh ya. Nongkrongnya di warung kopi, lagi asik ngobrol. Ngobrolin pelayanan. Saya lagi dengan anak-anak pemuritan, lagi enak ngomongin tentang pelayanan. Ngomongin tentang bagaimana kehidupan kamu bersama dengan Tuhan, gimana bla 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 segala macam. Tiba-tiba chat masuk. Hari ini bisa jalan gak? Saya langsung selesaikan. Oke, pokoknya itu ya PR kalian ya. Saya harus pergi. Ini udah waktunya kalian terbang sendiri bersama dengan Tuhan. Saya langsung luncur saudara. Ya. Dan itu luar biasa. Dan saya juga berdoa seperti tadi yang diceritakan patok cinta saudara ya. Saya berdoa biar setiap kita di tempat ini kita ini punya patok cinta saudara. Amin. Supaya kita ini benar-benar menjerit sama Tuhan dan kita menginginkan yang namanya Tuhan tancapkan patok cinta itu lebih dalam hidupku. Karena kalau misalnya kita ini punya patok cinta saudara, kita ini ngejalanin segala sesuatu itu bukan karena kita. Tapi karena ada sebuah dorongan kasih yang daripada Tuhan, dari roh Tuhan, itu yang membuat kita bergerak. Karena apa? Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Yang membuat Abraham, dia bisa begitu berani mempersembahkan anaknya Ishak. Karena bukan cuma sekedar, ya dia punya patok iman. Tapi salah satunya Abraham juga punya patok cinta yang begitu dalam di dalam hidupnya saudara. Sehingga setiap kali Tuhan berkata apapun dalam hidupnya, sekalipun hari itu Ishak adalah satu-satunya pribadi yang paling dia cintai sebagai manusia, di luar siapapun, Abraham tidak menunda waktunya. Alkitab mengatakan begitu Tuhan ngomong malam itu, besok paginya dia mengemasi barang-barangnya dan dia naik ke Gunung Moria. Karena apa? Cintanya kepada Tuhan. Dan patok cinta itu juga yang akan membuat kita ini terus bergerak. Dan patok cinta ini juga yang akan berkata, kita akan terus berkata kayak ini, Tuhan more, I want more, I want more, I want more. Dan patok cinta itu yang membuat kita ini gak bisa berhenti waktu kita ini ngelihat jiwa-jiwa yang terhilang. Membuat kita gak bisa berhenti untuk kita menarik mereka kepada jalan keselamatan. Itu patok cinta. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Tuhan, cinta Tuhan akan dunia ini. Sehingga dia relakan Yesus. Supaya setiap orang yang di luar sana yang gak percaya saudara, yang gak ketemu Yesus,
Dia butuh patok cinta seperti kita ini, saudara dan saya, untuk kita perkenalkan mereka kepada Yesus. Itu patok cinta. Patok cinta juga yang membuat kita ini kalau kita nggak punya kekuatan, kita ini nggak punya daya juang, tapi cintanya yang membuat kita ini berdiri tegak dan memanggil namanya kembali. Itu patok cinta, saudara. Itu patok cinta. Kalau tadi istri saya dijumpai Tuhan di halte bus, saudara. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan menjumpai setiap kita. Saya berdoa setiap kita ini menginginkan untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan sesering mungkin, saudara. Jadi saya tiba-tiba waktu istri saya bilang tentang yang namanya perjumpaan. Tiba-tiba di situ Tuhan bilang sama saya kayak gini. Nah, kapan terakhir kali kamu berjumpa dengan aku? Dan saya nggak bisa buru-buru langsung jawab, saudara. Dan mungkin pertanyaan ini saya mewakilkan dari apa yang Tuhan bicara di hati saya tadi. Kapan terakhir kali Tuhan menjumpai saudara dan saya? Itu harus jadi pertanyaan yang besar. Kalau misalnya Tuhan terakhir kali menjumpai kita, wow, Pak, 3 bulan yang lalu, maka menyedihkan hidup kita, saudara. 3 tahun yang lalu, waduh, menangislah Yesus. Atau ada yang berkata, Pak, tadi pagi saya baru dijumpai oleh Tuhan. Kapan terakhir kali kita dijumpai oleh Tuhan? Saya itu juga punya pengalaman yang lucu kalau dijumpai sama Tuhan. Saya itu pernah di Mahanaim di tempat kami, Tuhan itu bilang, kamu datang ke Mahanaim di depan tabut, setiap jam 6 pagi doa, ambil keyboard, nyanyi sendiri di depan tabut, 1 jam. Wih, pikiran kita, saudara, kalau misalnya Tuhan suruh kita doa, artinya Tuhan nunggu kita di situ ya. Betul nggak? Bener nggak? Misalnya gini, siapa ya di sini ya? Aduh, siapa ya yang saya kenal ya? Kaleb ada ya, Kaleb ya? Oh, di media ya, ketutupan yang mau pilar nih. Pilarnya gede amat. Misalnya Kaleb disuruh Tuhan, wah, aku digerakkan Tuhan untuk datang ke Windu. Setiap pagi jam 5 pagi berdoa 1 jam di depan tabut. Hari itu saya semangat, saudara. Dan Tuhan minta 2 bulan. Lakukan tanpa bolong setiap hari. Dan saya datang. Di hati saya, di pikiran saya, aku mau doa, aku pasti ketemu sama Tuhan. Tapi saudara tahu, dalam waktu 2 bulan, saya ketemu Tuhan cuma berapa kali. Yang bisa saya tahu itu begitu kuat. Ini 5 jari gak habis, saudara. Selama 2 bulan, 5 jari gak habis. Oleh sebab itu, saya berdoa kita ini minta sungguh-sungguh patok cinta itu diperdalam dalam hidup kita, saudara. Supaya patok cinta itu diperdalam. Saya pernah sekali lagi doa jam 6. Saya doa cari Tuhan, saya nyembah dari lembut, lagu cinta, lagu ucapan syukur, lagu minor saya mainin. Yang gak saya mainin cuma Gusti Yesus, ojo banding-banding kayak itu loh. Itu saya gak nyanyiin. Karena belum ada hari itu lagunya. Dan saya udah nyanyi, udah teriak, udah saya bikin kayak seolah-olah menangis. Kita kan sering begitu kalau lagi nyembah Tuhan. Ya gak? Tuhan, ciptakan kami. Seringkali kita drama gitu sama Tuhan. Kalau dipilar gak ada lah, aduh saya keceplosan nih. Saya lah sering drama. Dan hari itu saya nyanyi segala macam, segala jurus saya coba. Dan saya dalam tanda petik, saya gak bisa rasakan ada Tuhan di tempat itu. Padahal Tuhan yang suruh saya datang, saudara. Dan begitu saya bilang, udah 1 jam Tuhan, ya udah deh kalau Tuhan gak datang hari ini, mungkin besok Tuhan baru mau datang dan jumpai saya. Dan begitu saya matiin keyboard, saya baru mau turun, Ibu Iin naik, saudara. Ibu Iin naik, wah ada roh Lis, ayo Lis, kita nyembah lagi. Aduh gue udah cari Tuhan Bu, sejam, gak ketemu. Saya gak bilang gitu ke ibu, saya langsung bilang, udah panglima gak boleh gue bilang gitu kan. Saya bilang sama ibu, oh siap Bu, siap. Saya ambil lagi, tapi dalam hati gue udah sejam Tuhan. Kalau gue gak bisa datengin hadirat Tuhan, mati nih gue nih, ada ibu nih. Dan saudara tahu apa yang terjadi begitu saya nyalain keyboard, saya baru jreng dan Ibu Iin baru bahasa roh, saudara. Kirete kiri, langsung itu hadirat Tuhan. Loh, kenapa? Patok cinta. Patok cinta. Dia Tuhan yang gak tahan untuk turun begitu dia mendapati ada cinta yang begitu dalam di hati kita, saudara. Kita gak bisa pungkiri itu. Dan hari itu saya tahu bukan cinta saya kok yang buat dia turun.
Tapi karena apa? Karena ada Ibu Iin. Karena saya tahu dia punya patok cinta dalam hidupnya. Dan saya berdoa, setiap kita, mari inginkan patok cinta itu ditanam dan ditancapkan lebih dalam lagi. Amin. Dan yang berikutnya adalah patok pengabdian, saudara ya. Tadi waktu nyembah gitu kan, saya dengerin tadi penyembahan, saya ikut penyembahan. Dan Tuhan berkata kayak gini, di tempat ini adalah anak-anakku yang setia, kata Tuhan. Tadi Tuhan bicara seperti itu, jadi marilah untuk terus semakin setia di hadapan Tuhan. Amin saudara. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Kalau saudara tadinya ada yang sempat kabur, apa segala macam dan kemudian balik lagi ke sini, itu bukan karena kuat gagah kita. Tapi seperti tadi diceritakan, ada sebuah perjanjian yang menarik hidup kita sedemikian rupa. Ya saudara ya. Dan hari ini kita pengen baca tentang yang namanya patok pengabdian dalam Rut 1 ayat 16 ya. Saya nggak bikin PowerPoint-nya. Jadi kalau misalnya boleh ini nggak usah, yang ini nggak usah ya. Tadi tiba-tiba Tuhan kasih ayat yang berbeda kepada saya. Ada 2 poin. Yang pertama adalah patok pengabdian. Rut 1 ayat 16. Kalau misalnya saudara bawa Alkitab atau handphone sucinya, Alkitab ya. Boleh tolong buka bersama di dalam Rut 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya saudara ya, Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini Rut sedang bicara dengan mertuanya Naomi. Ya, setelah suaminya meninggal. Kemudian lanjut, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Saudara, kalau misalnya kita baca ceritanya saudara ya, Naomi ini adalah orang Yahudi. Dia pergi karena waktu itu bangsa Israel mengalami kelaparan di negerinya. Dia pergi ke Moab bersama dengan suaminya dan juga kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan akhirnya kedua anaknya ini menikah dengan orang Moab. Yang satu namanya Orpa ya kalau nggak salah ya. Yang satu namanya Orpa, yang satu lagi namanya Rut. 2 wanita ini 2 orang Moab. Dan pada waktu sekian waktu berjalan, tiba-tiba anaknya daripada Naomi ini meninggal. Dan tiba-tiba Orpa dan Rut ini menjadi janda, maaf kata saudara. Dan kemudian si Naomi ini bilang sama kedua menantunya ini, kalian pergi aja. Aku ini udah gak punya anak, kalian ini udah gak punya tanggung jawab dengan aku. Dan sekalipun kalau kalian nungguin aku nanti punya anak, nanti kalian kasihan nungguin anaknya gede baru dikawinin, kasihan. Dan kemudian menantunya yang satu Orpan dia memeluk mama mertuanya dan kemudian pergi. Tapi yang ajaib, di sini ada satu perempuan yang Alkitab katakan namanya Rut, dia tetap berketetapan hati untuk mengikuti mertuanya Naomi. Saudara, kalau misalnya kita ini pengen terima yang namanya patok pengabdian, kita harus punya yang namanya keteguhan hati, saudara. Amin. Mari sama-sama katakan keteguhan hati. Pak, gimana dengan hati yang inul, goyang-goyang gitu? Alkitab mencatat bahwa hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan menjadi tawar hati. Tapi teguhkan hatimu. Yang ajaib di sini seorang Rut ini saudara, dia perempuan Moab. Dan dia gak punya jaminan loh untuk ikut mama mertuanya. Gak punya jaminan. Udah gak punya apa-apa. Sebatang kara. Maka kalau misalnya secara logis kita pikir, pasti si Rut ini yang bakal jadi tulang punggung yang bakal nafkahin mertuanya. Tapi Rut ini dia punya keteguhan hati untuk ngikut sama mertuanya dan mengabdi kepada mertuanya. Dan bukankah ini salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Pak Yusak di tempat ini? Pengabdiannya kepada Tuhan itu luar biasa sekali saudara. Dia difitnah, diomongin orang, dicaci maki sama orang, gak bela diri. Dia tetap percaya dan ngikut kepada Tuannya. Ini yang dilakukan Rut. Yang pertama saudara, miliki keteguhan hati. Nah keteguhan hati itu bagaimana sih kalau misalnya kita nih yang ngalamin masalah sedikit saudara ya.
Kita ini bawaannya, aduh, masalah lagi. Atau kalau misalnya kita sedang dalam kesusahan, kita buru-buru cari manusia. Itu gak punya keteguhan hati. Nah, untuk kita punya pilar atau patok pengabdian dalam hidup kita, kita butuh yang namanya keteguhan hati. Percaya bahwa Tuhan pasti topang. Percaya bahwa Tuhan pasti bela. Percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Tadi kan di sini kan di bulan ini cerita gitu kan. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu pasti nggak tahu kalau butuh bayar buat 3 tahun ke depan. Atau buat setahun. Yang pelayan Tuhan tahu nggak kira-kira? Tahu ya? Kalau jemaat tahu nggak kira-kira? Sedikit tahu. Kalau saya sama sekali nggak tahu. Karena saya bukan orang Windu. Tadi berapa sih jumlahnya sih? 480 juta. Siapa itu yang bilang 480 juta itu kecil? Semoga bukan orang Mahanaim ya Ci ya. Hah? Iya. Yang waktu bilang, wah Ci kalau 480 mau kecil. Orang Mahanaim, waduh. Sombong emang orang Mahanaim ini. Saudara, 480 juta. Itu kalau dibeliin cilok saudara. Ini sebandung lengket ini saudara. Banyak itu. Gak ada yang tahu kan? Mungkin gak banyak yang tahu. Apalagi yang mendoakan. Jujur yang ngedoain siapa buat gedung. Jujur. Nah, kan gak terlalu banyak. Bayangin saudara. Betapa setianya Tuhan itu. Betapa setianya Tuhan itu. Tapi seringkali kita ini gak cukup memiliki keteguhan hati untuk kita percaya. Seringkali kita ini gak cukup punya keteguhan hati untuk berani berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan sekalipun jalannya di depan kita gelap dan kita gak pernah tahu ujungnya seperti apa. Ruth hari itu gak tahu loh. Apakah Ruth tahu, gue ikut Naomi, one day aku akan menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus Tuhan. Gak mungkin. Gak tahu itu Ruth. Tapi hari itu yang dia lakukan, dia cukup punya atau mau memiliki patok pengabdian dalam hidupnya. Dan dia memutuskan berketapan hati. Jangan suruh aku pergi. Kata Ruth. Kemana engkau pergi? Aku ikut bersamamu. Di mana kamu bermalam, aku juga bermalam di situ. Naomi gak punya rumah, mau bermalam di mana saudara? Di hutan, bayangin. Tapi ini ajaibnya Ruth. Itu sebabnya mengapa sampai sekarang namanya terus diceritakan saudara. Amin saudara. Siapa di tempat ini yang ingin memiliki keteguhan hati? Angkat tangan, saya mau saudara. Yang kedua ya saudara ya. Untuk kita ini bisa memiliki atau patok pengabdian itu ditancapkan dalam hidup kita. Kita ini harus punya hati yang berpaut. Bukan paut yang itu ya saudara ya. Paut TK bukan. Kita ini harus punya hati yang berpaut. Hati yang berpaut itu apa ya? Nyantol, lengket, cling to. Dengan siapa? Dengan pemimpin dan dengan Tuhan saudara. Kalau kita nggak cukup bisa berpaut dengan Tuhan, mari berpaut dengan pemimpin. Pak, saya nggak cocok sama pemimpinnya. Kenapa nggak cocok? Pemimpinnya nggak penuh kasih. Pemimpinnya garing, nggak ngerti saya. Pemimpin masing-masing ya saudara, misal di unit apa segala macem. Saudara, percayalah kalau kita ini nyari pemimpin yang sesuai atau nyari orang atau nyari atasan yang sesuai dengan apa yang kita mau, saudara nggak pernah ada. Nggak pernah. Idealisme itu nggak ada. Ya seperti yang kita mau, nggak ada saudara. Lah, Ruth ini berpaut sama orang yang kelihatannya salah loh. Gak punya masa depan, madesu. Masa depan, sungkan masa depan datang sama dia bukan suram lagi. Masa depan sungkan. Madesu ya masa depan, aduh kayaknya ini gak ada masa depannya nih. Sungkan nih masa depan datang sama dia nih. Gak punya. Tapi karena dia punya patok pengabdian dalam hidupnya, itu membuat dia terus berpaut sama Naomi. Gak jelas kok. Abraham waktu Tuhan panggil,
Keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri apa? Misalnya gitu kan, Windu, wow, Koferi. Wah, Tuhan berkata, pergi dari Bandung. Kemana? Pergi satu bangsa yang akan kutunjukkan kepadamu. Misalnya Cilani bilang kayak gitu sama Koferi. Gak jelas, bangsa apa? Kan gak jelas kan? Ntar tahu-tahu nyampe-nyampe di mana gitu kan. Gak jelas. Tapi karena dia punya patok pengabdian dalam hidupnya, itu membuat Ruth dia tetap berpaut kepada Naomi. Saudara, kalau misalnya cari pemimpin yang baik, percayalah saudara, ada. Tapi gak bakal pernah cocok sama kita. Saya kasih tahu saudara. Saya pernah punya pemimpin dari yang baik banget, sampai yang baik banget. Sampai pernah ada satu orang ngomong sama saya kayak begini. Aku kok gak cocok ya sama pemimpin ini ya. Pemimpin ini begini. Terus lu maunya bagaimana, saya bilang. Kayaknya aku pengen langsung aja deh sama Bapak. Aku pengen bertanggung jawab langsung kepada Bapak, kepada Tuhan. Wis. Siapa di sini yang ingin bertanggung jawab langsung menghadap kepada Bapak? Terus tiba-tiba saya ngomong sama teman saya kayak gini. Bro, pikir baik-baik, saya bilang. Daud itu Tuhan kasih Saul. Kurang jahat apa? Mau ditombak berkali-kali. Tapi Daud tetap berpaut. Punya kesempatan 2 kali untuk menghabisi Saul. Dan mengambil atau mengkudeta tahta. Tapi dia memilih mengatakan, jauhlah daripada aku menjamah yang diurapi. Hatinya berpaut. Kalau Daud buat kamu kurang mantap, Yesus nih, langsung aja contoh yang gak usah muter-muter, Yesus. Kurang sayang apa Bapak sama Yesus? Makanya kan, Yesus aja bisa bertanggung jawab sama Bapak kan? Ya kalau mau. Tapi Yesus dibawa sama Bapak ke kayu salib. Benar gak saudara? Jadi kalau kita cari yang ideal seperti yang kita mau saudara, gak akan pernah bisa ketemu. Karena apa? Tuhan itu paling suka itu berperkara dalam hidup kita. Namanya aja berperkara. Berperkara itu bukan yuk nongkrong yuk, bukan. Berperkara tuh bukan yuk nonton Netflix yuk bareng. Enggak. Berperkara tuh seperti ini, misalnya, aduh siapa ya? Berperkara tuh kayak gini. Namamu siapa? Hah? Lala. 1 tambah 1 sama dengan 3. Satu tambah 1 3 kan? 2. Kamu yakin 1 tambah 1 2? Kok kamu pakai pikiran sih? Kamu harus ngeliat pakai iman. 1 tambah 1 berapa? 1000. 1000 nolnya berapa? 1000 nolnya berapa? Jadi 1 tambah 1? 3. Imannya lemah. Ngerti gak saudara? Berperkara itu kayak begitu. Sengaja cari yang namanya dalam tanda petik ya Tuhan itu. Sengaja cari gara-gara. Supaya apa? Supaya yang ilahi dari hidup kita itu bisa muncul dan keluar seperti yang Tuhan mau saudara. Seperti yang Tuhan mau. Tujuannya bukan karena Tuhan jahat, no. Tapi dia ingin memunculkan segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu benih-benih keilahian yang ada di dalam kita, untuk itu benar-benar jadi the best version of us. Versi yang terbaik dari hidup kita. Dari awalnya Tuhan menciptakan kita, saudara. Itu ajaibnya daripada Ruth. Dia berpaut sama Naomi. Mertuanya Madesu tetap aja gelendotan sama Naomi, lengket, nempel sama Naomi. Dan saya berdoa setiap kita punya 2 hal ini. Yang pertama punya keteguhan hati, yang kedua punya berpaut, hati yang berpaut. Dan yang ketiga saudara ya, sebenarnya kalau mau diterusin banyak ya, tapi kita jadi 3. Kenapa 3? Biar kelihatan rohani. Bapa, Putra, Roh Kudus ya kan. Saya suka angka 3 soalnya, saya anak ketiga. Dan saya adalah orang
muda ketiga yang masuk ke rumah daripada Mami Coach ya. Hidup saya ini identik dengan angka 3. Umur saya sekarang dimulai dengan angka 3. Ya udah lanjut. Yang pertama keteguhan hati, yang kedua hati yang terus berpaut. Dan yang ketiga itu punya hati yang mencintai apa yang Tuhan kita cintai. Mengandung apa yang Tuhan kita kandung. Mewarisi apa yang Tuhan kita wariskan. Kenapa gitu saudara? Karena Rut ini perempuan Moab. Tapi kalau saudara baca di ayatnya yang ke-16 di bagian terakhir dia berkata kayak gini. Bangsamu itu bangsaku. Allahmu itu Allahku. Artinya apa? Aku ninggalin semua ini loh. Dan aku mulai mau mengandung apa yang bangsamu kandung. Aku mau mulai menyembah apa yang kau sembah. Jadi ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Rut ini benar-benar totally dia meninggalkan segala sesuatu kehidupannya yang lama. Dan dia mempercayakan hidupnya kepada salah satu orang tuannya satu-satunya hari itu. Yaitu Naomi. Sampai dia berkata, aku ini bukan Moab lagi. Bangsamu adalah bangsaku. Aku mewarisi apa yang ada di bangsamu. Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhanku juga. Saudara kalau misalnya saudara di tempat ini warisan daripada Pak Yusak itu luar biasa. Warisan Hineni. Harusnya kita juga mewarisi akan hal itu saudara. Amin. Amin saudara. Kenapa saya kalau ngomong meledak-meledak? Sebagaimanapun juga saya mewarisi apa yang Ibu Panglima punya. Saudara bakal lihat kalau orang manem di tempat ini. Yang paling lembut pun pasti ada ledakannya. Coba aja nanti cek deh. Pasti akan ada ledakannya. Mencintai. Jadi mulai kandung. Kalau di tempat kami itu salah satu warisannya, salah satu kecintaan daripada Ibu Panglima itu adalah penyembahan dan jiwa-jiwa peperangan. Hati Tuhan. Jadi mau gak mau untuk kita ini punya pilar, punya patok pengabdian dalam hidup saya. Minimal saya harus kejar hal-hal itu saudara. Untuk itu saya kandung dan saya cintai dalam hidup saya. Saya ini di Man of God. Tapi awalnya saya gak man of God amat. Ngerti ya maksudnya ya? Saya ini bukan orang yang suka-suka banget nyembah. Walaupun saya bangga disebut sebagai penyembah. Tapi saya harus kandung itu. Saya harus mulai belajar mencintai itu. Kenapa? Karena itu yang Tuhan saya lakukan. Awalnya sampai waktunya saya benar-benar berjumpa pribadi muka dengan dia. Itu yang membuat saya sekarang nyembah itu saya gak perlu disuruh. Nginjil itu sekarang saya gak perlu disuruh. Menyatakan kebenaran dan firman Tuhan itu gak perlu disuruh. Dan itu bukan kewajiban juga. Itu adalah hidup saya. Dan saya berdoa setiap kita juga punya warisan yang sama dari apa yang pendahulu kita sudah wariskan di tempat ini. Amin saudara. Itu untuk patok pengabdian. Dan kita sekarang ke bagian yang terakhir saudara ya. Kali ini benar-benar terakhir. Kita akan masuk ke dalam patok kesejatian. Wih. Wah, saya kalau ngomong kesejatian gak pantas saya saudara. Tapi kita mau sama-sama belajar, amin. Kita mau sama-sama belajar. Masih tetap sosok yang sama, pribadi yang sama, contoh yang sama, tokoh yang sama di Alkitab yaitu tentang Rut. Kenapa saudara? Biar bagaimanapun juga yang namanya patok pengabdian itu akan membawa kita kepada yang namanya kesejatian saudara. Karena pada waktunya nanti at the end of the day, nanti lewat pengabdian itu kita ini akan diuji sedemikian rupa. Apakah kita ini benar-benar ngabdi? Atau kita ini ya gak mengabdi sesungguhnya. Tapi yang Alkitab catat tentang Rut ini sangat ajaib saudara. Ya, dari dia memulainya dengan patok pengabdian.
Terus didapati ternyata di hidupnya ada patok kesejatian yang luar biasa. Rut yang ketiga ayat 5 sampai 6. Ya. Ini ayat terakhir dan 3 poin terakhir. Rut 3 ayat 5 sampai 6. Lalu kata Rut kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala yang engkau katakan hai Naomi itu akan kulakukan. Apa itu? Nanti saya cerita. Sesudah itu ayat yang ke-6, pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Kalau tadi kita baca di sesi daripada patok pengabdian itu, Rut itu punya keteguhan hati. Rut itu punya hati yang berpaut dan Rut itu mulai mencintai apa yang Naomi cintai dan menyembah apa yang Tuhan sembah. Dan di sini ujiannya terjadi, saudara. Waktu hidupnya sudah mulai tertata, mulai aman, mulai nyaman. Di Rut 3 ini Naomi ngomong sama Rut, ya kamu pergilah ke tempat Boas lah. Ini ceritanya saudara ya. Malam-malam, perempuan, janda, cantik mungkin ya. Karena setahu saya orang-orang sana tuh cantik. Malam-malam pergi ke tempat pengirikan gandum. Dan Naomi mama mertuanya, ibu mertua mana yang nyuruh menantunya bikin kayak begini, nyuruh lakuin kayak gini saudara. Nanti kalau kamu lihat laki-laki itu sedang tertidur, singkapkan selimutnya dan tidurlah di kakinya. Saudara bisa bayangin? Ini ujian. Hari-hari ini saudara untuk kita bisa memiliki atau kita ini ditancapkan patok kesejatian dalam hidup kita, akan ada ujian demi ujian yang datang saudara. Tapi ujian itu akan menentukan nanti apakah kita ini keluar sebagai emas, sebagai perak, sebagai besi, atau sebagai kayu, atau sebagai sekam, atau apapun juga. Dan hari itu Rut yang sudah berpaut sama mama mertuanya, 1 hari disuruh pergi tengah malam. Bayangin saudara. Kalau saya saudara tengah malam, saya disuruh singkapkan nanti selimut dari laki-laki itu dan tidurlah di kakinya. Saya gak mau. Emangnya ikut cowok apaan? Saya pasti gak mau saudara. Tapi Rut ini teruji. Makanya tadi di ayat yang ke-5 dia berkata, segala sesuatu yang kau suruhkan padaku akan aku lakukan. Rut ini teruji dalam perkataannya saudara. Hari-hari ini apakah kita dalam perkataan kita ini cukup teruji? Cek di setiap kita masing-masing. Dalam perkataannya. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, keesokan harinya maka Rut pergi. Rut melakukan hal itu. Setelah Rut ini teruji dalam perkataannya, Rut ini teruji dalam responnya saudara. Respon ini penting saudara. Waktu kita ngalamin ujian, waktu kita ngalamin proses, waktu kita nanti mengalami badai apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, respon itu sangat menentukan. Saya nggak tahu saudara, tapi saya rasa hari-hari ini Tuhan itu sedang sangat ingin berperkara dalam hidup kita anak-anaknya saudara. Ya mungkin karena kedatangan Tuhan sudah mau dekat saudara. Saya ngelihat bagaimana Tuhan itu pengen memurnikan anak-anaknya. Tapi akan begitu banyak ujian, begitu banyak proses. Dan waktu proses itu datang, saya berdoa setiap kita punya respon yang benar. Punya respon yang benar. Waktu kita melihat pemimpin kita jatuh dan berbuat dosa, saya berdoa kita punya respon yang benar. Waktu kita ngelihat gereja-gereja seolah-olah tidak melakukan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan kepada mereka, saya berdoa kita punya respon yang benar. Waktu kita melihat segala sesuatu keadaan kok tidak berjalan dengan baik-baik saja, tidak berjalan dengan semestinya, respon yang benar. Ini gak semestinya loh kayak begini perintah ini dijalanin loh saudara. Tengah malam nyamperin laki-laki yang lagi tidur. Walaupun itu di kebun
di tempat pengirikan gandum. Ini sangat suatu hal yang dalam tanda petik tidak patut. Tapi dia berespon dengan benar. Dia teruji dalam responnya. Dia teruji dalam sikap hatinya. Dia gak hanya teruji dalam perkataannya, tapi Rut juga teruji dalam sikap hati dan responnya. Untuk kita bisa terima patok kesejatian saudara, kita ini harus teruji saudara. Harus teruji. Dan yang ketiga, Rut ini dia didapati, dia teruji dalam perbuatannya. Dia gak menunda-nunda, dia melakukan tepat seperti apa yang mertuanya perintahkan kepadanya. Tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan. Dan apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya di kitab Rut. Boas itu akhirnya menjadi orang yang menebus dari keluarganya Naomi ini saudara. Dan akhirnya Boas ini menjadi suami dari Rut. Yang akhirnya dari Rut ini dan Boas ini lahirlah satu orang yang namanya Isai. Yang akhirnya menjadi bapak daripada Daud. Ternyata dari Isai ke Daud juga gak gampang saudara. Isai itu anak yang, Daud itu anak yang dibuang. Anak yang tertolak. Tapi dari Daud ini lahir raja-raja. Sampai ditelusuri ke bawah itu lahir satu pribadi yang sangat luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita gak pernah tahu saudara. Tuhan ini mau pakai kita sebagai apa. Kita gak pernah tahu Tuhan kok engkau berproses seperti ini dalam hidupku. Kita gak pernah tahu legacy yang ilahi yang kita akan tinggalkan ke bawah kita itu seperti apa. Kita gak pernah tahu. Tapi pada waktu kita berespon dengan benar. Waktu kita teruji dalam perkataan kita. Dan waktu kita teruji dalam tindakan kita. Sesuatu yang ajaib dan yang ilahi itu jauh di depan sedang terjadi saudara. Amin saudara. Dan saya berdoa saudara. 2 patok ini dan tadi ada 4 patok yang disampaikan oleh istri saya. Saya berdoa kita bisa terima itu semua malam hari ini. Amin saudara. Mari tutup Alkitabmu dan mari pejamkan mata sama-sama kita berdoa.